Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Herlina Aprilia dengan NIM 19020560018. Kemudian Divara Pangestu dengan NIM 19020560052. Dan yang terakhir Khairun Nisa dengan NIM 19020560086. Kami akan membawakan materi yang berjudul Praktik Bantuan dalam Hukum Islam. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Khairun Nisa dan dilanjutkan oleh Mbak Herlina Aprilia. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian bantuan hukum. Apa sih bantuan hukum itu? Bantuan hukum adalah bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam ini merupakan ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya untuk mencari sebuah kebenaran dan keadilan bila terjadi sebuah perkosaan atau suatu ketentuan hukum material. Hukum acara ini meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana apabila kepentingan atau haknya dari seseorang itu dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain? Selanjutnya, kata yang pertama hakam, kedua mufti, yang ketiga mushalih alaih. Yang pertama hakam. Hakam disebut sebagai seseorang yang menjadi penengah. Nah, jika kita sedang berkonflik dengan seseorang, pasti akan selalu mengedepankan pendapatnya dan tidak ada jalan keluar. Nah, maka dari itu kita membutuhkan seorang hakam atau seseorang untuk kita jadikan sebagai penengah. Selanjutnya, mufti alaih yaitu orang yang memberikan fatwa, dan terakhir mushalih alaih yaitu perjanjian untuk memutus pertengkaran. Selanjutnya mengenai praktik bantuan hukum pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu an. Sistem pengadilan pada zaman Khalifah Utsman itu sama seperti pada masa Khalifah Umar radhiyallahu an, karena beliau itu tinggal meneruskan sistem yang telah tertata rapi pada masa Khalifah Umar radhiyallahu an. Nah, salah satu perubahan penting bagi pengadilan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan membangun bangunan khusus yang digunakan untuk peradilan negara Islam. Sebelum Khalifah Utsman radhiyallahu an menjadi khalifah, tempat berperkara itu adalah masjid. Khalifah Utsman mengikuti langkah yang ditempuh oleh Khalifah Umar dalam hal-hal pemilihan qadhi atau hakim. Begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka beliau itu mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya untuk menetapkan suatu hukum. Khalifah Utsman radhiyallahu an ini begitu menganjurkan kepada petugas-petugas atau qadhi-qadhinya yang berada di daerah apabila dalam menjalankan tugasnya, agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, kemudian materi akan dilanjutkan oleh Mbak Herlina Aprilia. Silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator, tolong persilahkan. Untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai praktik bantuan hukum pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya. Ali menerapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Ketika keluar Basrah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai ganti di Madinah dan mengangkat Abdul Aswad ad-Du'ain dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan.
Ali juga sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan, sehingga wajar saja jika kitab-kitab peradilan fikih dan sejarah sering membicarakan ijtihad imam yang sekaligus hakim ini dan hukum-hukumnya mengajukan kecerdasan dan kejelisannya, kecermatan dan kebenaran pemikirannya, serta mengukuhkan kebenaran dan penegakan keadilan. Lanjut. Berikutnya, adapun contoh praktik bantuan hukum yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Perselisihan yang terjadi antara kedua suami istri yang bersengketa, ketika itu ada 2 orang suami istri yang terlibat percekcokan. Datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh keluarganya. Kemudian Ali berkata kepada mereka, "Buatlah hakim dari masing-masing keluargamu." Kemudian Ali berkata kepada kedua wakil tersebut, "Bagaimana pendapat kalian tentang suami istri yang bersengketa kalau kalian memandang baiknya itu dirujuk, maka dirujuklah. Dan apabila baiknya berpisah, maka berpisahlah." Peristiwa itu terjadi pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali. Selanjutnya, adapun hukum Islam ditegakkan untuk melindungi 5 hal. Yang pertama yaitu melindungi agama, 2. Melindungi jiwa, 3. Melindungi keturunan, 4. Melindungi akal, serta melindungi harta benda. Selanjutnya, adapun kutipan dari Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, yaitu, "Maka sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang benar, maka Allah tidak akan menerima jika kecuali dengan benar. Ambillah kebenaran dan perhatikanlah amanah. Tegakkanlah amanah itu, dan janganlah kalian merupakan orang yang pertama kali meniadakannya." Baik, terima kasih untuk telah mendengarkan presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Heriana. Sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selesai. Udah kan terekam ya ini?